Geger, seperti kisah dongeng yang tiba-tiba menjelma nyata. Fujianti Utami Putri atau yang akrab disapa Fuji, kini seolah hidup dalam babak baru yang penuh dengan warna. Senyumnya pun lebih cerah dari biasanya, langkahnya pun lebih ringan dari sebelumnya, dan tahu bahagianya pun semakin sering terdengar. Lantas, ada apa yang membuat gadis mungil nan ceria ini tampak begitu bersinar? Setali tiga uang dengan Fuji, Verrel Bramasta, sosok yang sedang diisukan dekat dengannya, kini juga agaknya kian gagah melangkah di panggung politik yang baru-baru ini dipilihnya. Langkahnya pun semakin tegap dan kehadirannya pun seperti menjadi sebuah warna tersendiri dalam panggung politik di tanah air. Meski begitu, yang lebih mencuri perhatian agaknya bukan hanya tentang kiprahnya sebagai pejabat publik, melainkan juga kebahagiaan yang selalu terpancar dari wajahnya. Senyumnya pun tidak pernah lekang dari wajahnya. Sorot matanya pun juga seolah menyimpan sebuah rahasia manis. Lantas, apakah ini hanya sebuah kebetulan ataukah ada sesuatu yang lebih dalam di antara mereka berdua? Benarkah Verrel Bramasta kini telah menjadi sosok yang istimewa yang sudah mengisi ruang kosong di hati Fuji? Lalu benarkah Fuji pun kini akhirnya menemukan seseorang yang mampu membuatnya kembali untuk tersenyum setulus ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti diceritakan sebelumnya, di mana ada sesuatu yang berbeda dari senyum Fuji belakangan ini. Seperti embun yang jatuh di pagi hari, Fuji pun tampak lebih segar, lebih bercahaya. Seolah dunia pun sedang mengalunkan simfoni kebahagiaan khusus untuknya. Wajahnya pun mereka seperti bunga yang baru disapa mentari, menari-nari dalam kebebasan yang tidak bisa dibendung. Sejak dipertemukan dalam skenario baru yang mungkin tidak dirancang oleh tangan manusia, melainkan oleh jutaan hati yang menginginkan mereka bersatu. Sejak saat itu pula, meski tidak ada pernyataan resmi, sinyal-sinyal kedekatan mereka pun seolah menari dalam sebuah bayang-bayang, menebarkan teka-teki yang kini tidak mudah untuk diurai. Fuji dari akun media sosialnya pasca perjodohan ini pun menggema di dunia maya, seakan semakin sering memperlihatkan wajah bahagianya. Ada sesuatu dalam dirinya yang seakan meluap-luap, mengalir seperti sungai yang kini tidak terbendung. Dalam unggahannya, senyum yang merona dari bibir Fuji juga tampak dalam sebuah video di mana ia pun terlihat duduk di dalam sebuah mobil, berjoget dengan penuh energi dan jemarinya pun membentuk tanda sarang he atau ungkapan cinta dalam budaya Korea. Lagu bahagia pun seolah mengiringi gerak tubuhnya, seakan mengukuhkan bahwa di hatinya kini pun tengah bersemi dengan sesuatu yang manis. Di kesempatan lain, Fuji pun kembali menari, dan kali ini bersama dengan temannya. Ada gelak tawa yang tidak bisa dijelaskan. Ada aura penuh kegembiraan seperti bunga yang tersiram hujan setelah sekian lama merindu. Ia pun tampak lebih hidup dan juga lebih berbinar. Lantas, apakah kebahagiaan ini datang dari kehadiran seorang Verrel? Apakah benar pria yang kini meniti langkah baru sebagai politisi itu telah menemukan tempat khusus di hati Fuji? Benarkah pula Verrel adalah sosok yang kini mengisi ruang kosong di hati Fuji? Ataukah ini hanyalah euforia sesaat, gelombang kebahagiaan yang datang karena Fuji pun tengah menikmati kehidupannya yang tanpa beban?
Ya, jika kebahagiaan adalah bahasa yang tidak terucap, maka senyum Fuji pun sepertinya bak sebuah puisi yang tidak pernah selesai ditulis. Ia pun menari dalam alunan waktu, seolah dunia pun sedang berkonspirasi untuk menjadikannya lebih bersinar. Di sudut lain cerita, Pharrell sejak menampakkan kakinya di dunia politik juga bukan hanya bertransformasi lagi dalam peran barunya sebagai wakil rakyat. Lebih dari itu, ada aura yang semakin terpancar. Senyumnya pun semakin lebar, tatapannya pun juga semakin tajam, dan langkahnya pun semakin mantap di jalur barunya. Seperti seorang pangeran yang kini mengemban amanah rakyat, Pharrell pun juga tidak hanya sibuk dengan urusan politik, tetapi juga tetap menjadi magnet perhatian. Baru-baru ini, dalam balutan kebersamaan, Pharrell pun hadir dalam acara buka puasa bersama dengan partai pengusungnya. Bukan hanya bergabung dengan rekan-rekan sejawatnya saja, tetapi juga para selebriti yang kini ikut berlabuh dalam samudra politik. Di sela kebersamaan itu, wajah Pharrell pun tetap memancarkan sebuah kehangatan. Senyum yang selalu mengundang tanya, apakah kebahagiaan ini hanya lahir dari pencapaian karirnya yang terus melesat? Ataukah ada sosok yang diam-diam sedang menyelinap ke dalam ruang hatinya? Sama seperti Fuji yang semakin sering tersenyum, Pharrell pun tampaknya begitu menikmati hari-harinya. Ada kilauan di dalam tatapannya. Ada kebahagiaan yang tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Lantas, apakah ini juga hanya kebetulan semata? Atau mungkin di antara kebersamaan dan canda tawa telah tumbuh benih rasa yang sulit diingkari? Lantas benarkah Pharrell pun juga telah menemukan seseorang yang kini sudah mengisi relung hatinya? Apakah Fuji adalah jawaban dari segala keheningan yang pernah mengisi ruang kosong di hidupnya? Yang pasti, waktu pun yang akan menjawab semua tanda tanya yang kini masih mengganjal tersebut. Sementara itu, Pharrell di tengah kebahagiaannya dengan Fuji yang kini tengah dikaitkan. Sebelumnya, sempat menanggapi riuhnya perjodohan dengan Fuji. Dengan gayanya yang santai namun penuh makna, Pharrell pun hanya bisa tersenyum dan mengaminkan perjodohannya tersebut. Dan menurutnya, perjodohan adalah sebuah hal positif. Lantas, apakah amin yang dimaksud Pharrell adalah untuk mengaminkan hubungannya dengan Fuji? Alhamdulillah hari ini setelah kelar rapat dari pagi sama siang tadi, saya diajak untuk live TikTok. Jadi udah lama nggak live TikTok kan. Jadi tadi baru selesai kerjaan hari ini, alhamdulillah kelar semua lah. Ayo dong. Iya, sepertinya emang entertainment begitu ya kan. Kita lagi sama siapa dijodoh-jodohin. Cuman ya kalau saya pada prinsipnya yang baik-baik diaminin lah. Toh kan ini positif, kayak kemarin konten yang kemarin meskipun banyak pro dan kontra, tapi ternyata lebih banyak pronya gitu. Banyak anak-anak muda yang aware dengan parlemen Indonesia, banyak yang tahu di DPR itu ada apa saja, kerjanya ngapain aja. Jadi menurut saya lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya lah. Sementara itu, di luar kisah perjodohannya dengan Fuji, Pharrell pun kini telah menjalani peran barunya sebagai wakil rakyat. Sudah 4 bulan sejak dirinya meninggalkan dunia hiburan yang kini sudah membesarkan namanya. Kini, ia pun aktif di Komisi 10 DPR RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda olahraga dan perpustakaan. Pharrell pun berbagi tentang kesibukannya. Dari mulai pagi hingga larut malam, waktunya pun juga tersita untuk beberapa rapat penting, baik dengan komisi maupun dengan BKSAP. Ditambah lagi perjalanan yang cukup jauh dari rumahnya di Sentul ke kantor DPR di Jakarta. Pharrell pun mengungkap cukup mengurangi banyak kebiasaannya di awal dan juga waktu tidurnya. Meski begitu, ketika ditanya soal jodoh, terlebih lagi mendekati waktu Lebaran, Pharrell pun menjawab seadanya bahkan tersenyum, sembari meminta didoakan yang terbaik. Oke, boleh sejujurnya ya, mungkin di luar sana kan banyak yang menganggap katanya anggota dewan itu nggak ngapa-ngapain. Cuman ya alhamdulillah selama 4 bulan saya menjabat dan menjadi pejabat publik, sebetulnya ada dua
siklus pekerjaan, masa sidang dan masa rises. Nah, saat ini kita lagi masa sidang, rapat itu sehari mungkin bisa 3-4 rapat, dan itu hanya rapat komisi. Jadi di komisi kan saya komisi 10 membidangi pendidikan, kebudayaan, BRIN, BPS. Di luar dari itu saya juga anggota BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Jadi banyak menerima tamu-tamu dari negara lain, seperti kemarin misalnya ada Prime Minister dari Singapura hadir, ataupun juga ada anggota DPR, ada Duchess, ada anggota bisa dibilang royalty mungkin ya dari UK yang hadir. Kita jadi juga ada kunjungan diplomasi. Jadi banyak rapat-rapat sekarang ini. Bangun tidur kebetulan karena rumah di Sentul, jadi ke kantor itu butuh waktu sekitar 1 jam 45 menit setiap hari. Saya itu bangun jam 7, sarapan di mobil, nyampe kantor jam 9 kurang. Rapat itu biasa dimulai jam 9. Kalau ada rapat paripurna, itu setiap hari Selasa dan Kamis itu biasanya bisa dari jam 8 bahkan. Setelah itu biasanya selesai rapat, ada waktu istirahat 30 menit, ada rapat fraksi. Jadi internal partai itu suka ada rapat kan. Setelah rapat fraksi, habis makan siang ada rapat komisi lagi biasanya. Setelah ada rapat komisi, kalau misalnya BKSAP ada jadwal, rapat BKSAP. Kelar ngantor itu kan saya kurang lebih jam 5, jam 6. Nah, setelah jam 6 itu saya menyempatkan untuk olahraga. Jadi karena rumahnya di Sentul, kegiatan di Jakarta, saya olahraga di Jakarta dulu. Entah misalnya nge-gym atau badminton. Nah, baru pulang ke rumah itu jam 9, jam 10 malam biasanya. Tidur jam 12, jam 1 lah biasanya. Itu dia harus banyak berdoa mungkin. Nanti jodoh akan mengikuti ya. Makasih ya teman-teman. Setali 3 uang dengan kebahagiaan Fuji dan senyum bahagia yang agaknya terus menapaki hari-harinya, diduga karena hadirnya Pharrell. Fuji sebelumnya juga angkat bicara dan mengatakan kedekatannya dengan Pharrell bukan hanya untuk konten. Lantas, apa kata Ibunda Fuji terkait perjodohan ala warganet yang mengaitkan putrinya dengan selebriti yang kini banting setir ke dunia politik tersebut? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Ya, merebaknya kabar kedekatannya dengan Verrell Bramasta. Memang tak ayal membuat Fuji pun menjadi komoditi panas pemberitaan pada saat ini. Hal ini pun agaknya membuat mantan kekasih Thorik Halilintar itu menjadi buruan awak media di setiap kesempatan. Namun, alih-alih menguak hubungan yang sebenarnya antara dirinya dengan Verrell, Fuji pun justru balik bertanya soal hubungan pribadinya dengan orang lain yang selalu dianggap hanya untuk sekedar konten. Lebih jauh, Fuji pun akhirnya berujar, walau pekerjaannya sebagai seorang kreator, namun bukan berarti setiap hubungan pertemanannya selalu berhubungan dengan konten dan di-share di sosial media. Justru banyak hal dari pertemanan itu yang tidak ia bagikan buat halayak ramai, lantaran memang tidak untuk dikonsumsi oleh publik. Momen yang paling diingat gitu. Pertanyaannya udah sama 4 tahun pertanyaan sama Kan ulang tahun. pertanyaannya sama mulu Kak, jawaban aku tetap sama. Doa gitu, mau menjelang puasa atau ada persiapan ya puasa Fuji gimana? Persiapan kebiasaan. puasa nggak ada, siapin mental sama badan fisik biar nggak sakit. Pertanyaan pasti sama lagi nih. Ya kurang lebih lah. Terus kemarin lagi Sama orang tersayang gitu. Nggak tahu semua ada di bukber gitu. Paling biasanya dadakan ya kalau bukber. lagi rajin konten ya. Oh, Pharrell gimana nih? Apa emang temen aja atau gimana sih Kak? Iya sih. Temen aja gitu ya, Kak? Iya, tapi lagi rajin lagi nih konten berdua sama Pharrell. Gimana, mungkin ada planningnya nggak sih? Tiap tahun ada konten. Tiap tahun. Emang temen Tapi ada aja planning ya, per Kak? minggu gitu, ngonten bareng sama Pharrell. Ih, gak gitu lah. Netizen tuh kenapa sih negatif thinking banget sama aku? Itu positif, Puji. Positif. Itu nanti dilabelin sebagai konten aja. Menurut aku Oh. sih gak semua harus dilabelin dengan konten. Kebetulan aku konten creator. Ada beberapa yang aku upload, ada beberapa yang enggak. Yang nggak ke-upload kan kalian nggak tahu apa yang terjadi. Bukber Gitu dong. kan?
makanya udah jangan ngurusin content creator, nanti kalian marah-marah sendiri. Tapi kalau jangan ekspektasi sama aku. Iya. Kalian nggak Tapi emang tahu. temenan aja atau ada hubungan spesial gitu sih? Kenapa sih pertanyaan dengan teman? Bukber dong, bukber pertanyaan dong. Pernikahan tentang bukber. Kenapa sih dipertanyakan? Karena banyak Aku tuh cuma manusia biasa loh kakak, bukan Kim Kardashian. Sementara itu, lebih lanjut mengenai kabar kedekatan Fuji dengan Pharrell yang kini merebak baik di sosial media ataupun masyarakat. Hal ini pun ternyata ditanggapi santai oleh ibunda Fuji, Dewi Zuriati. Di mata Oma Gala tersebut, kedekatan anaknya dan Pharrell pada saat ini lebih banyak disokong oleh kesamaan mereka sebagai anak muda. Meski begitu, saat ditanya lebih lanjut soal apakah hal itu akan menjadi pertanda adanya sebuah hubungan spesial di antara keduanya, ibunda Fuji ini mengaku saat ini ia tidak memiliki jawaban yang pasti untuk itu. Iya, terus konten lagi. Rajin juga ya, cuman kebetulan pada sempat aja. Kemarin waktu itu kan si Fuji itu konten di kantor DPR sama ya. Terus setelah itu si Fujinya lagi pergi ke Malaysia ada kerjaan. Katanya si Gala juga ada kerjaan di sana. Mungkin lihat-lihat status atau apa story segala macam. Kita ketemuan, ya biasa aja lah kan, sama-sama kita orang Indonesia gitu kan. Akhirnya ngumpul main bersama di sana. Terus kemarin sebetulnya kan si Fuji itu mau apa namanya, mau TikTok, mau live TikTok itu kan bukan sama si Pharrell sebenarnya. Oh, sama filmnya aja ya. Bukan, Oh, beda sama lagi. filmnya ada yang lain. Oh, ada lagi. Nah, ada yang Oke. lain. Cuman orang itu secara mendadak Nggak bisa hadir. nggak mau gitu kan. Jadi secara mendadak nggak mau, dia orangnya bilang sama si Fuji, gimana nih Fuji, mau nggak orang ini bujuk-bujuk deh. Ya, ya kita sih senang aja ya jiwa anak muda kayak gitu, kreatif kayak gitu, rajin gitu, semuanya dipegang gitu. Kalau aku sih sangat support banget, itu bagus banget buat anak muda salah satu sih itu. Ya, Fuji tentu tidak bisa mengingkari soal kedekatannya dengan Pharrell yang kini tengah hangat diperbincangkan. Apalagi tengah dikomentari oleh sang bunda. Lantas seperti apakah Vena Melinda selaku ibunda Pharrell ketika mengetahui putra sulungnya tengah dijodohkan dengan Fuji? Benarkah Vena pun juga merasa senang karena anaknya kini dekat dengan Fuji? Hai, aku Feby Marsaya mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari, dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Sementara itu, bukan hanya warganet saja yang terpancing dalam alur cerita ini, tetapi juga Vena Melinda. Alih-alih menepis atau menyangkal, Vena justru menyambut hangat wacana perjodohan tersebut. Baginya, jodoh adalah misteri semesta yang tidak bisa diterka, bahkan oleh seorang ibu sekalipun. Namun, satu hal yang ia yakini, lebih dari sekedar pasangan hidup, ia pun ingin agar Pharrell memiliki teman yang bisa mengiringnya dalam ibadah. Sebuah harapan sederhana namun penuh dengan syarat makna. Karena dalam perjalanannya, cinta bukan hanya tentang keromantisan, tetapi juga tentang bagaimana dua hati saling menuntun menuju kebaikan. Pokoknya semua teman-temannya Pharrell, teman-temannya Atala tuh pasti aku support. Karena biasanya anak sekarang tuh punya kelebihan ya. Anak sekarang tuh sangat kreatif. Jadi aku ngelihatnya justru kita tuh harus banyak belajar dari mereka. Jadi aku selalu support lah. Mau itu teman, jodoh, apalagi selalu harus disupport dan didoakan. Ya, yang terbaik ya sis ya. Betul, betul. Ini juga punya anak laki nanti. Iya kan? Doa ibu insya Allah Amin. dijabah yang terbaik. Yang paling penting
Vero dapat teman ibadah, itu penting ya. Apalagi dengan pekerjaan sekarang harus dapat teman ibadah yang buat Vero tuh istiqomah di jalan Allah. Vena pun mengamati lebih dalam tentang Fuji. Menurutnya, wanita yang kini menjadi sorotan dalam kisah perjodohan putranya bukan hanya sekedar selebriti muda yang kini dikenal luas. Tetapi, ia pun adalah seorang yang tumbuh dalam keluarga yang guyup, rukun, dan penuh kebersamaan. Dalam pandangannya, ini bukan hal yang bisa dianggap remeh. Sebuah keluarga yang harmonis mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh seseorang. Dan lebih dari itu, Fuji pun memiliki sesuatu yang membuatnya menonjol di dunia digital karena kreativitasnya yang tidak pernah habis. Kenal dong, kan waktu itu sama mama papanya Fuji ya, oma opa, Gala, itu ketemuan berapa kali di acara TV. Mereka keluarga yang guyup ya. Saya termasuk yang salut, apalagi Fuji dengan usianya yang sekarang TikToknya luar biasa. Mau belajar gimana caranya bisa berapa puluh juta itu, berarti kan kreatif ya, setiap hari pasti punya ide-ide yang bagus ya, sangat inilah, sangat keluarga yang sangat bisa jadi contoh ya. Intinya yang terbaik buat Vero Atala, siapapun itu, kan seperti aku bilang sebagai seorang ibu, doa itu harus, tinggal siapapun itu bukan kewenangan kita, benar nggak? Iya. Karena jodoh, maut, dan rezeki itu di tangan Allah. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.